Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Nah, kali ini saya masih ada di Taman Arek Lancor ya, dari sisi timur, dari pintu timurnya. Nah, di belakang saya itu ada bangunan yang sudah tua. Jadi bangunan itu sudah ada sebelum saya lahir kali ya. Karena itu bangunan itu namanya Bioskop Irama. Dan saya baru tahu kalau Irama itu artinya idaman rakyat Madura. Baru tahu dari sutradaranya itu. Dari sutradaranya dan yang membuat skenario itu ya. Jadi bioskop itu ternyata Irama itu namanya idaman rakyat Madura. Seperti itu. Dan di sebelah sisi kiri saya ini ada gereja terbesar mungkin di Madura ya kali ya. Terbesar di Pamekasan sudah pasti, dan sepertinya juga di Madura ini juga gereja terbesar. Dan gereja ini berhadapan dengan Masjid Jami. Masjid Jami itu artinya masjid yang besar juga, masjid terbesar juga ya. Jadi berhadapan, dan di tengah-tengahnya ada arek lancor. Arek lancor itu artinya arek yang bentuknya celurit. Arek itu bahasa Madura dari celurit yang bentuknya lancor gitu ya. Jadi ini melambangkan dua tempat ibadah yang sama-sama besar di tengah kota, yang di tengahnya ada arek lancor, tapi kita bisa hidup berdampingan secara damai ya. Jadi ya alhamdulillah Pamekasan masih bisa hidup berdampingan, bertoleransi walaupun berbeda agama ya. Oke, kali ini kita bahasnya tidak bahas itu ya, tapi saya ingin membahas tema yang apa ya, yang ringan-ringan saja, tapi banyak kasus yang saya dapati, yaitu banyak pasien yang ingin menggunakan behel perawatan orto dalam waktu yang sangat pendek. Biasanya itu mereka bertujuan untuk mengikuti tes. Yang paling sering itu tes, mengikuti tes TNI, polisi, seperti itu ya. Dan untuk tahun-tahun sekarang ini, 2 atau 3 tahun ini, sudah mulai banyak yang mau menggunakan behel itu untuk kepentingan tes. Ini tes apa? Untuk mengikuti tes kedinasan, untuk mengikuti tes sekolah kedinasan atau ikatan dinas. Nah, di sini salah satu syaratnya untuk tes itu, tes kesehatannya adalah giginya rata, rapi, bagus gitu ya, sehat juga. Nah, cuman masyarakat kita itu masih belum banyak yang tahu bahwa penggunaan orto atau perawatan orto itu bukan suatu perawatan yang cepat, apalagi yang mengharapkan langsung seperti sulap sebulan 2 bulan langsung rapi gitu ya. Jadi kalau ada promo iklan yang menggunakan alat orto cepat, langsung hasilnya langsung jadi, itu kita harus berhati-hati, karena secara fisiologis, secara alami, perawatan orto itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Artinya kenapa panjang? Karena tidak hanya sebulan 2 bulan. Ini membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, tergantung kekompleksannya, tergantung keparahannya ya. Setidaknya perawatan orto itu minimal lah ya, itu antara 1 sampai 3 tahun, itu pun tergantung dari usia pasien, kekompleksan, keparahan dari satu kasus itu, kemudian banyaknya gigi yang digerakkan, seperti itu ya, usianya pasien, seperti itu. Jadi usia pasien yang masih muda dengan yang sudah lebih tua itu juga berbeda, karena berpengaruh pada kepadatan tulang. Jadi yang ingin pakai behel dalam waktu yang sangat pendek dan itu dijanjikan bisa, itu
supaya saya bilang penipuan saya tidak berani mengatakan penipuan, tapi secara alami itu tidak bisa terbentuk atau berubah dalam waktu dekat gitu ya. Jadi harus berhati-hati sahabat Dentalia ya. Jangan tergiur dengan janji yang oh ya bisa dalam 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan seperti itu ya. Jadi kita lihat keparahannya gitu ya. Karena apa? Dalam proses perawatan orto itu tidak hanya sekedar menggeser gigi, tetapi ada pembongkaran dan pembentukan dari tulang alveolnya tadi. Karena gigi itu kan tertanam di tulang alveol, tertanam di dalam rahang, dan itu menggerakkannya bukan kita seperti menggerakkan memindah mobil atau sepeda motor atau benda dari sini mau dipindah ke sini, tidak seperti itu ya, kecuali dengan cara dibedah, mungkin beda lagi ya. Nah, kalau perubahan posisi tadi, jadi pada saat gigi, misalnya gigi mau dimajukan, jadi gigi itu merombak tulang alveolnya dulu, jadi mengaktifkan sel-sel osteoblasnya, kemudian osteoklasnya. Jadi di sini ada osteoblas, osteoklas itu yang diaktifkan ya. Jadi ada proses pembongkaran tulang, kemudian setelah tulangnya dibongkar kita gerakkan, kita dorong dengan kekuatan yang terukur, kemudian setelah giginya bergerak akan ada pembentukan tulang, dan pembentukan tulang itu bukan dalam sehari 2 hari seperti itu ya, itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Setelah tulangnya terbentuk itu juga membutuhkan waktu untuk memadatkan. Jadi dari tulang itu yang tadinya dibongkar kemudian dibentuk, terbentuklah tulang rawan, kemudian tulang yang lebih kompak, yang lebih keras seperti itu. Dan jika tulang itu belum kompak, belum benar-benar padat, dan kemudian karena waktu yang terbatas, karena mau ujian, kemudian alatnya dilepas, alat ortonya dilepas, itu akan terjadi relapse. Jadi relapse itu artinya gigi yang sudah digerakkan, misalnya nih ya, gigi yang awalnya giginya tongos atau protusi atau menonjol maju gitu, mau dimundurkan, setelah mundur tapi tulangnya belum terbentuk dengan padat, akhirnya kalau alatnya dilepas nanti akan relapse lagi, akan kembali ke posisi semula. Kenapa? Karena tulang yang dibentuk belum benar-benar kuat, masih tulang rawan ya. Jadi itu tidak bisa serta-merta langsung oh selesai langsung dilepas, tidak seperti itu. Bisa saja dilepas hanya untuk kepentingan tes tadi, tetapi setelah itu akan kembali lagi dalam beberapa bulan, akan kembali ke posisi semula, ke posisi yang awal, ke posisi yang bermasalah tadi ya, seperti itu. Nantinya ini akan menyebabkan wah dokternya ternyata nggak bisa, nah seperti itu, akhirnya akan timbul penilaian seperti itu. Dan ini dalam perawatan orto itu ada masa pasif dan masa aktif tadi. Jadi pada saat kita rutin menggerakkan gigi, kontrol setiap 3 atau 4 minggu itu dinamakan masa aktif. Setelah masa aktifnya selesai, setelah semuanya rapi sesuai dengan keinginan, setelah selesai itu tidak harus langsung dilepas ya, masih membutuhkan waktu untuk membentuk tulangnya tadi. Kita tidak usah mengganti, tidak usah menggerakkan lagi, itu namanya masa pasif. Dan masa pasif itu menurut teorinya minimal, kalau dulu teorinya minimal sama dengan masa aktifnya ya, tapi sekarang itu minimal 2 kali dari masa aktif. Jadi kita tidak bisa langsung melepas, bukan tidak bisa, misalnya dilepas bisa saja, tetapi nanti hasilnya tidak maksimal karena akan relapse, akan kembali ke posisi yang bermasalah tadi ya. Jadi sahabat Dentalia, jika memang ada masalah dengan susunan giginya, jika ingin menggunakan kawat orto, jika ingin menggunakan perawatan ortodonsi atau kawat gigi, jadi harus direncanakan setidaknya minimal 2-3 tahun sebelumnya. Jika
jika sahabat Dentalia mau menggunakan untuk tesan itu nanti di akhir kelas 3, setidaknya pada saat SMA kelas 1 segera berkonsultasi, segera dilakukan perawatan. Dan lebih baiknya lagi, lebih prepare lagi pada masa-masa SMP usia 13 tahun ke atas itu sudah bisa dilakukan perawatan orto. Jadi di usia-usia 13, 14, 15 tahun itu segera berkonsultasi kepada dokter giginya. Jadi seperti itu ya sahabat Dentalia. Dan kita rencanakan kita mau ikut tesan apa seperti itu ya. Tetapi yang disarankan lagi, penggunaan kawat orto ini tidak hanya untuk ikut tes TNI saja, tidak hanya untuk tes Polri atau tes sekolah kedinasan atau ikatan dinas itu tadi ya, tetapi tujuan yang utama tadi adalah untuk membuat gigi itu tersusun rapi sesuai anatomi yang seharusnya. Jadi supaya apa? Supaya kondisi rongga mulut ini bersih, karena kalau gigi kita tumpang tindih secara kesehatan itu juga akan menjadi faktor pencetus adanya penumpukan sisa makanan, sehingga akan menjadi faktor pencetus adanya karang gigi, akan menjadi faktor pencetus karies gigi atau gigi berlubang. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak hanya dari segi estetikanya saja, tapi dari segi kesehatan juga. Jadi penggunaan kawat orto itu jangan hanya untuk ikut tes polisi, Polri, atau kedinasan dan ikatan dinas tadi ya, tapi tujuan utamanya untuk kesehatan, untuk meningkatkan derajat kesehatan rongga mulut kita ya. Demikian yang bisa saya bahas untuk kali ini ya sahabat Dentalia. Kita bahas sekelumit aja tapi pas mengena gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi kita untuk penggunaan kawat orto atau perawatan ortodonsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Itu pembacaan sholawat dari Masjid Jami.